SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam satu amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang atau membaca salah satu warisan dari ulama kita, yaitu Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Mempelajari tauhid sangatlah penting, karena tauhid adalah jalan satu-satunya untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Siapa yang meninggal dunia dan dia membawa tauhid, maka dia akan mendapatkan janji dari Allah Azza wa Jalla, yaitu surga. Dan sebaliknya, siapa yang meninggal dunia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dia tidak membawa tauhid, dia bahkan membawa lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, maka di akhirat kelak dia diancam atau akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam nerakanya. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala membawakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita memulai, yaitu Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Apa itu At-Tauhid? Tauhid adalah ifrad, secara bahasa berarti ja'alu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Jadi contoh, wahadtu al-mutakallim, aku menjadikan orang yang berbicara itu satu, yaitu hanya satu orang yang boleh berbicara, tidak dua, tidak tiga, dan tidak seterusnya. Contoh yang lain, wahadal muslimuna Allah, orang-orang muslim menjadikan Allah satu, yaitu idza ja'alu al-ma'buda wahidan, yaitu kalau mereka menjadikan Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang disembah. Jadi ini makna tauhid secara bahasa, yaitu ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Kemudian secara bahasa, tauhid atau secara istilah tauhid bermakna
ifradullahi tabaraka wa ta'ala fima huwa yastahiqquh. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla pada hal-hal yang menjadi hak khusus Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menjadi hak khusus Allah, maka Allah wajib diesahkan dalam hal tersebut. Tidak boleh diduakan. Contoh adalah al-ibadah. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah adalah hak Allah yang harus kita berikan hanya kepada Allah. Ya. Doa, berdoa adalah hak Allah Azza wa Jalla yang harus kita berikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila ada seseorang dia beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, namun dia juga beribadah dan berdoa kepada selain Allah, maka orang ini tidak dikatakan sebagai orang yang mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Karena dia belum menjadikan satu-satunya Allah yang diibadahi. Dia tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang dia mintai doa. Ya. Jadi secara istilah tauhid adalah mengesahkan Allah pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa muncul kata kekhususan Allah Azza wa Jalla? Karena di sana ada satu hal yang tidak menjadi kekhususan Allah. Artinya keluar dari makna ibadah. Contoh adalah minta tolong, minta pertolongan. Ketika minta pertolongan itu bukan atau tidak sampai taraf minta pertolongan dari segi ibadah, maka siapa yang minta tolong kepada selain Allah tidak dikatakan syirik dalam hal ini. Contoh, seorang bapak minta tolong kepada anaknya untuk mengambilkan air minum. Ya, di ruang tamu sedang baca Al-Quran, kebetulan haus, anaknya lewat, akhirnya dia minta tolong kepada anaknya untuk mengambilkan air minum. Nah, orang ini minta tolong kepada selain Allah. Apakah dia telah berbuat kesyirikan? Jawabannya tidak. Karena permintaan tolong dalam contoh ini itu bukan menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan tauhid ma'asyiral muslimin wal muslimat seperti yang diketahui bahwasanya terbagi menjadi terbagi menjadi tiga. Ya, dua menurut pembagian Ibnu Qayyim Al-Jauzi, namun yang umum adalah ya terbagi menjadi tiga. Ya, meskipun dibagi dua, dibagi tiga, pada hakikatnya ya sama saja. Ya, baik. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yaitu tauhidullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah al-khalq, mencipta, ya, ar-rizq, memberikan rizki, al-ihya, menghidupkan, al-imatah, mematikan. Ya. Ini semua adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Memberi rizki misalnya, tidak ada yang bisa memberi rizki kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang membagi rizki kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau meminta rizki, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwasanya rizki kita sudah dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak usah takut. Ya, besok mau makan apa, besok rizkinya bagaimana, tidak usah takut. Ya, tidak usah sedih.
Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau melantunkan satu syair. Apa kata beliau? Sahirat ayunun wa namat uyunu. Ada mata-mata yang begadang dan ada mata yang terpejam lelap tidur. Fi umurin takunu aw la takunu. Pada urusan-urusan yang bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Ya. Di malam hari ini nanti ada yang mikir sesuatu. Ya, besok itu terjadi apa? Besok gimana? Besok itu gimana? Padahal yang dia pikirkannya masih belum pasti bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Tapi ada yang namat uyunun, tidur, gak usah dipikir. Ya. Fadra alhamma man istata'ta minan nafsi. Maka tinggalkan kegalauan, kebingungan, kegandauan, kegalauan, kebingungan, kesedihan semampumu dari dirimu. Fahamlanukal humumu jununu. Karena kalau kamu membawa kegalauan, itu adalah kegilaan. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Inna rabban kafaka bi amsi makana sayakfika ghadan sayakfika min ghadin ma yakunu. Sesungguhnya Rabb, inna rabban kafaka bil amsi makana. Sesungguhnya Rabb yang telah mencukupimu pada hal-hal, pada sesuatu yang telah berlalu kemarin. Sayakfika min ghadin ma yakunu. Maka Rabb itu pula lah yang akan mencukupimu pada hal-hal yang akan terjadi di esok hari. Ya. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu, Allah sudah mencukupi kita. BBM 5.000, BBM 6.000, BBM 7.000, Allah sudah mencukupi kita. Maka Allah akan mencukupi kita pula pada hal-hal yang akan datang. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla yarzuk, memberi rezeki. Ya, kalau kita yakin Allah yang memberi rezeki, kita yakin Allah akan memberikan kecukupan dan tidak ada yang mampu memberikan kecukupan kecuali Allah. Ini adalah bentuk tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Kemudian jenis yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu ifradullahi atau tauhidullahi bi af'alil abdi al-mutanawwi'ati, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan-perbuatan hamba yang beraneka ragam, allati yuqiuha ala jihati taqarrub, yang perbuatan itu dilaksanakan dalam bentuk pendekatan diri. Ya, artinya mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam hal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi segala bentuk ibadah apabila diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, diserahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang ini telah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam uluhiyah, ya, di dalam uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, yaitu seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama, sifat-sifat yang bagus, yang tidak ada satupun menyamai atau memiliki sifat dan nama seperti sifat-sifat Allah Azza wa Jalla atau nama-nama Allah Azza wa Jalla. Di antara sifat Allah adalah al-ilmu bil ghaib, ilmu tentang hal-hal yang gaib. Ya. Besok terjadi apa?
Kalau ada seseorang mempercayai bahwasanya ada di sana salah satu makhluk, tahu kapan terjadinya kiamat misal, tahu hal-hal yang gaib, maka ini adalah bentuk kesyirikan dalam hal asma wa sifat. Dia tidak mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia memberikan sifat ilmu ghaib yang merupakan itu hak Allah semata kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini terjadi banyak menimpa kaum muslimin tidak sadar. Percaya dukun A tahu hal yang gaib, dukun B tahu hal yang gaib. Ya. Nah, ini adalah bentuk kesyirikan dalam uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Dalam asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pembagian tauhid menjadi tiga. Kemudian kita pun harus tahu lawan dari tauhid. Apa itu? Syirik. Syirik. Kenapa kita harus tahu lawan dari tauhid? Karena supaya kita tidak terjatuh di dalam perbuatan kesyirikan. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifil syarra wa man lam ya'rifil syarra minal khairi yaqa'u fihi. Ya. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk menghindari keburukan tersebut. Siapa yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, maka dia akan jatuh ke dalam sebuah keburukan. Ya. Yang dia ketahui cuma hal-hal yang boleh saja, ya. Tapi dia tidak tahu apa yang dilarang, ya. Maka sangat mungkin seseorang ini akan jatuh kepada hal-hal yang dilarang karena tidak tahu. Nah, syirik ada dua, yaitu apa? Syirik besar dan syirik kecil. Ya. Syirik besar ancamannya berat. Ya. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Dan kesyirikan, syirik besar bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Adapun yang kedua, syirik kecil adalah suatu amalan yang dinamakan syirik namun tidak sampai derajat syirik. Dia bisa dia berfungsi sebagai dzari'ah. Ya. Dzari'ah itu wasilah untuk menuju kepada syirik besar. Ya. Seperti orang riya. Ya. Riya ini syirik kecil, tapi bisa menjadi syirik besar. Ya. Ya. Misal ada seorang melaksanakan ibadah sholat. Ya. Kemudian muncul dalam dirinya keinginan untuk dipuji. Ya. Dia sholat karena Allah, tapi ada keinginan untuk dipuji. Ya. Ini syirik apa? Kecil. Tapi kalau ada seseorang yang niat awal dia sholat adalah untuk dipuji, ini syirik besar, sama-sama riya. Ya. Riya yang pertama itu syirik kecil, tapi dia bisa menjadi dzari'ah, jembatan untuk menjadi syirik besar. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Namun sekecil-kecilnya syirik itu juga dosa besar. Gitu. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh membawakan ayat yang pertama di dalam surat Az-Zariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hadis ini ayat ini menerangkan tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan, memberikan makna liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku, dengan liyuwahhidun, supaya mereka mengesahkan aku, mentauhidkan aku. Ya. Jadi ayat ini menerangkan tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah supaya mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi ada sebagian orang yang memahami manusia diciptakan sebagai khalifatullah fil ard. Khalifah Allah di muka bumi. Ya. Pernah dengar? Ya. Jawabannya yang benar adalah Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Berdasarkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian yang kedua, ayat ini juga menerangkan bahwasanya tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Di samping menerangkan tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, ayat ini juga menerangkan tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, bukan kepada selainku, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat yang kedua selanjutnya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab beliau menerangkan atau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, dan Allah atau Rabbmu, wa qadha rabbuk, dan Rabbmu telah memerintahkan serta mewasiatkan. Karena qadha ditafsirkan oleh beberapa orang sahabat dengan makna amara, memerintah, wa wassa, memberikan wasiat. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu yaitu Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan, telah mewasiatkan kepadamu. Apa perintah Allah? Alla ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha, dan salah satu tafsir wa qadha adalah amara. Ya. Artinya dan Allah memerintah. Ya. Sementara perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Ya. Ya, kalau ada perintah hukum asalnya adalah wajib, bukan sunnah. Ya. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang mengeluarkan dari makna sunnah. Ya. Mengeluarkan dari makna wajib, sehingga berpindah menjadi sunnah. Nah, dan tidak ditemukan. Ya.
Tidak ditemukan sharif ya, yang memalingkan makna perintah bertauhid dari wajib ke sunnah. Ya, tauhid hukumnya wajib karena Allah memerintah wa qadha. Apa perintah Allah? Alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Ya. Di sini Allah Ta'ala mengatakan alla ta'budu. Janganlah kamu menyembah. Ini seperti la ilaha. Ya, di dalam kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya. Oh, la ilaha illallah. Sahih, la ilaha illallah. Ya. Jadi alla ta'budu itu seperti la ilaha. Ya. Artinya semua sesembahan ditiadakan. Kita dilarang menyembah semua hal. Ya, dilarang. Illa iyyahu. Ini seperti illallahu. Ya. Jadi setelah ditiadakan, kemudian ditetapkan. Ya. Jadi setelah kita meniadakan semua sesembahan, tidak ada sesembahan di dunia ini, tidak ada. Ya. Sesembahan yang berhak disembah di dunia ini tidak ada. Ditiadakan semua, kemudian baru kita mengatakan illallah, kecuali Allah. Maka itu memberi makna hanya satu-satunya zat yang berhak disembah adalah Allah. Tidak ada yang lain. Ya. Seperti seumpama saya mengatakan di masjid ada Muhammad. Kira-kira apa juga ada Sulaiman? Ada, kemungkinan ada. Ada Sulaiman, ada Ahmad. Namun yang saya sebutkan cuma Ahmad. Tapi kalau saya mengatakan di masjid tidak ada satu orang pun kecuali Ahmad, berarti apakah ada Sulaiman? Tidak ada. Yang ada hanya Ahmad. Nah, ini seperti mana? La ilaha illallah. Di dunia ini tidak ada sesembahan satupun yang benar illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah berfirman wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini juga merupakan dalil tentang agungnya amalan yang berupa atau yang berbentuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena di sini Allah menggabungkan berbakti kepada kedua orang tua, ya, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan berbakti kepada kedua orang tua sifatnya dikembalikan kepada adat kebiasaan masing-masing. Ya. Orang Jawa nguku sama orang tuanya, kira-kira durhaka apa enggak? Ngomong biasa, bahasa Jawa biasa. Kira-kira dianggap durhaka? Jawabnya enggak. Kenapa? Karena memang orang Surabaya cara ngomongnya seperti itu. Ya. Tapi kalau gaya ngomong orang Surabaya ini dibawa ke Solo, ya. Misalnya ada anak Solo kuliah di Surabaya, pas liburan ngomong sama orang tuanya kayak orang Surabaya, tidak kromo. Ya. Sementara di sana itu masih menerapkan bahwasanya nguku ke orang tua itu termasuk kurang ajar, maka nguku di tempat itu termasuk uququl walidain, durhaka. Ya. Betul loh. Dan ada satu hal yang kadang kita luput, yaitu tidak semua apa yang diberikan anak kepada orang tua itu dikatakan bakti.
justru bisa dikatakan durhaka. Kapan itu? Dia kan memberikan orang tua hadiah, memberikan orang tua apa yang dia minta, itu bakti. Tapi ada satu kondisi, seorang anak memberikan apa yang diinginkan oleh orang tua, itu bisa masuk ya. Saya tidak bisa memastikan. Ya, bisa masuk kepada uququl walidain. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi sang anak membiarkan orang tuanya meminta hal itu. Ya. Ya, sang anak gak peka. Sampai-sampai orang tuanya ngerengek minta ke anaknya. Ya. Dia jadikan orang tuanya ngemis di hadapan dirinya, minta. Ya. Ya. Kemudian sang anak dengan bangga memberi, kemudian saya sudah menuruti semua keinginan orang tua saya. Kamu itu sudah membiarkan orang tuamu minta sama dirimu. Ya. Kamu gak peka. Ya. Ya. Ini bisa saja masuk ke dalam bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Memang menjadi seorang anak kadang harus peka apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Jangan sampai orang tua minta, ya. Atau juga kadang jangan sampai orang tua sedih, ya, sedih, ya. Kadang kita gampang mengeluh, dikit-dikit ngeluh sama orang tua, dikit-dikit ngeluh sama orang tua, ya. Yang namanya orang tua dikeluhi anak apa sih? Kepikiran, ya, sedih. Nah, makanya dulu ada cerita salah seorang ulama, ya. Dia sakit. Kemudian tiba-tiba ibunya datang, ketuk pintu, ziarah. Ibunya nggak tahu kalau anaknya itu sakit. Tapi sang anak ini tahu ibunya datang, sehingga dia langsung berpakaian, dia menampakkan diri sebagai orang yang sehat, sehingga orang tua ibunya nggak kerasa kalau anaknya sakit. Ya, dilayani ibunya, ya, minta apa? Setelah orang tuanya itu pergi, ya, selesai berkunjung, baru dia terkepar. Ya. Ya, dia lakukan untuk apa? Untuk menjaga hati perasaan orang tua jangan sampai bingung kepikiran. Lah kadang kita dikit-dikit ya curhat, hal-hal yang tidak enak diomongkan kepada orang tua. Nah, ini ya sesuatu hal yang sangat keliru. Ya. Jadi Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian selanjutnya Syekh rahimahullah taala membawakan ayat di surat An-Nisa. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah azza wa jalla, serta janganlah engkau atau janganlah kalian mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan sesuatu apapun. Perhatikan, di sini Allah azza wa jalla menggabungkan antara perintah dan larangan. Wa'budu, dan sembahlah Allah azza wa jalla, ini perintah. Dan perintah hukum asalnya wajib. Kita diperintah oleh Allah azza wa jalla untuk mengesahkan Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan sesuatu apapun. Ya, ini larangan. Dan secara asal larangan adalah hukumnya haram. Ya. Ya. Jadi mengesahkan Allah hukumnya wajib, dan mempersekutukan Allah azza wa jalla adalah hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala,
Dalam firman Allah Ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a. Ya. Lafaz wala tusyriku, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah. Ini maksudnya adalah mencakup semua kesyirikan. Artinya jangan mempersekutukan Allah dengan syirik besar, dan jangan pula mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan syirik kecil. Ya. Tidak boleh. Ya. Jangan sampai kita yang besar-besar dijauhi. Ya. Tapi kalau yang kecil-kecil, ya tidak apa-apa. Ya. Itulah. Ya. Kadang menjadikan apa? Dijadikan sarana untuk berlomba-lomba, untuk berbangga-bangga. Nah ini juga kurang tepat ya. Itu loh. Ibadah yang harusnya ikhlas menjadi riya, sum'ah. Ibadah yang harusnya disembunyikan ya, ternyata ditampakkan, diumumkan. Tujuannya bukan supaya orang ikut, tapi tujuannya untuk dipuji, didengar. Nah ini juga enggak benar. Ya. Sebisa mungkin kaum muslimin atau kita menyembunyikan amal ibadah kita sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Enggak ada di antara kita itu yang berani ya terang-terangan menampakkan dosa, enggak ada, kecuali orang yang memang sudah dibutakan hatinya oleh Allah Ta'ala. Enggak ada. Ya, orang yang hatinya masih bersih, masih ada keimanan, masih mengharapkan ampunan Allah, ya. Pernah ada sampai yang habis sisa. Pernah ada yang sampai habis sisa. Bisa kita lanjut lagi. Kita kembali kepada topiknya.
Taib. Jadi firman Allah Ta'ala, wala tusyriku, dan janganlah kalian mempersekutukan ya Allah, yang mempersekutukan, janganlah kalian mempersekutukan Allah. Ya, ini umum ya. Jangan mempersekutukan Allah dengan syirik besar, ataupun jangan mempersekutukan Allah dengan syirik kecil. Ya. Kemudian lafaz syai'a ya. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, lafaz syai'a ini juga berarti umum. Ya, maksudnya janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi tidak boleh menjadikan sekutu bagi Allah. Meskipun yang dijadikan sekutu itu malaikat Jibril misal. Tidak boleh. Meskipun yang dijadikan sekutu itu adalah orang yang paling dicintai, yaitu Rasulullah SAW, tidak boleh. Ya. Dan Rasul SAW telah melarang. Ya. Janganlah kalian mengagungkanku seperti orang Nasara mengagungkan Isa ibnu Maryam. Ya. Rasul SAW harus kita imani dari dua sisi, yaitu beliau itu adalah abdun dan beliau adalah rasulun. Ya, kita imani bahwasanya Rasul adalah abdun, ya, sehingga supaya kita tidak mengangkat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi derajat beliau sebagai seorang hamba. Ya, karena abdun itu adalah makhlukun, hamba itu adalah makhluk. Ya, maka tidak boleh mengangkat makhluk sampai derajat Khalid, pencipta. Dan kita juga harus mengimani Rasul sebagai Rasulun, seorang Rasul. Artinya beliau adalah hamba, namun beliau diberikan kekhususan oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa? Risalah, dengan wahyu. Sehingga beliau tidak sama seperti hamba-hamba yang lain. Ya. Beliau punya hak yang harus dijaga. Ya. Beliau harus diikuti. Ya. Ya, beragama harus melalui ajaran dan syariat beliau. Ya, ini fungsi beliau sebagai seorang Rasul. Ya, namun kita juga melihat beliau sebagai seorang hamba, yang artinya tidak boleh kita beribadah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita berdoa meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi wala tusyriku bihi syai'a, sesuatu apapun tidak boleh. Nah, kalau malaikat Jibril saja, yang mana beliau adalah malaikat yang paling mulia, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang paling mulia, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah, maka bagaimana dengan makhluk-makhluk yang di bawah derajatnya? Ya, di bawah Jibril alaihissalam, di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih layak untuk tidak bisa dijadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian yang disampaikan. Mungkin nanti kita lanjutkan sedikit setelah sholat Isya, karena masih ada satu ayat dan satu hadis yang belum kita baca. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Taib, ada satu ayat yang tertinggal tadi, yaitu ayat yang kedua yang berada di surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla serta menjauhi at-taghut. Di sini
Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya setiap umat diutus padanya seorang rasul. Ya, dan kita adalah umat terakhir. Kita adalah umat terakhir. Maka rasul yang diutus kepada kita adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla seruannya adalah u'budullah, sembahlah Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ini pun dalil bahwasanya wajib untuk bertauhid karena Allah mengatakan u'budu, sembahlah Allah. Ini adalah perintah. Dan perintah itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian ada perintah yang kedua, wajtanibu, jauhilah. Apa yang harus dijauhi? Yaitu at-taghut. Ya. Menjauhi taghut. Ya. Apa pengertian taghut? Taghut adalah kullu ma jawaza bihil abdu haddahu. Segala sesuatu yang seorang hamba itu melampaui batas padanya. Min matbu'in, dari yang diikuti, au ma'budin, atau yang disembah, au muta'in, atau yang ditaati. Ya. Kalau yang ma'budin itu ada tambahan wa huwa radin. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang diikuti, ya, sampai melampaui batas, yang diikuti menghalalkan apa yang Allah haramkan, diamini. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, diamini. Maka orang yang diikuti ini, itu adalah taghut. Ya. Atau ma'budin, yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, dan dia ridho. Ini pun taghut. Ya. Ada orang mengaku sebagai Tuhan, maka dia taghut. Atau orang atau ada orang yang dianggap sebagai Tuhan, dan orang yang dianggap ini ridho, maka dia pun taghut. Ya. Nabi Isa alaihissalam diangkat sebagai Tuhan atau tidak? Diangkat. Tapi apakah Nabi Isa taghut? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam tidak ridho. Ya. Diangkat sebagai sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa muta'in, dan yang ditaati pun demikian. Kalau yang ditaati, jadi setiap yang dia perintah ditaati, tidak memperdulikan itu halal atau haram, maka ini pun adalah taghut. Ya. Karena ketaatan selain kepada Allah dan kepada Rasul itu sifatnya muqayyad, terikat. Ya. Dilihat yang diperintahkan itu bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Kalau tidak bertentangan, ditaati. Kalau bertentangan, ya tidak ditaati. Ya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya yang memerintah, maka itu mutlak. Ya. Mutlak, tidak boleh pikir-pikir, harus ditaati, dilaksanakan. Ya, betul. Kita masih ingat cerita ketika turun ayat khamr. Ya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Langsung buang khamr yang ada di rumah, sehingga disebutkan jalanan kota Madinah itu banjir, ya. Banjir khamr. Tidak mikir-mikir, waduh sayang rek, belinya mahal. Enggak pikir seperti itu. Langsung ditaati. Sahabiah, ya, sahabat Nabi dari kalangan kaum muslimah, ketika turun ayat untuk berhijab, langsung taat. Gorden-gorden rumah diambil, dipakai untuk berhijab. Ya. Tidak pakai mikir, yang penting hatinya dijilbabi dulu. Tidak pikir seperti itu. Ya. Tapi langsung. Nah, kenapa? Karena ini adalah yang memerintahkan Allah Azza wa Jalla. Sifatnya mutlak, harus ditaati, tidak boleh pikir panjang. Ya, kalau kita di dalam mentaati perintah Allah Azza wa Jalla masih pikir-pikir,
Yaitu ya, kita harus bertanya, yang ditaati itu Allah atau keinginan kita? Ya kan? Gitu. Kalau yang ditaati Allah ya tanpa pikir panjang. Dan inilah hakikat dari Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah, ya. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan untuk kalian apa yang telah Rabb kalian haramkan. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua berbaktilah. Al-ayah. Ya. Ini sama seperti ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Atau sama juga dengan ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Jadi ada larangan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan larangan ini adalah ma harrama rabbukum. Ya. Termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Berupa mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan seorang muslim menjaga ini, ya, jangan sampai terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Ya, maka di kitab ini nanti akan dibahas tentang tauhid, fadilah tauhid, dan hal-hal yang termasuk menjadi lawan tauhid, ya, yang besar maupun yang kecil akan dijelaskan oleh Syekh secara terperinci. Ya. Kemudian selanjutnya Ibnu Mas'ud, ya, beliau berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Al-ayah. Kata Ibnu Mas'ud, man arada, siapa saja yang ingin an yanzura, untuk melihat, ila wasiyati Muhammadin, kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, yang mana wasiat itu adalah wasiat terakhir beliau, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaklah dia membaca firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah, ta'alau, kemarilah wahai ahlul kitab, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, qul, ya, ini sedikit melebar. Qul, ya, kata qul itu artinya katakan. Di dalam Al-Qur'an memberikan pengertian bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah dan tidak ada yang berubah dari wahyu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terima. Rasul tidak merubah sedikit pun dari ayat Al-Quran. Ya, dalilnya adalah qul tadi, katakanlah. Ya, jadi ketika ayatnya berbunyi qul, maka Rasul pun akan memulai atau menyampaikan dengan qul. Ya, coba kalau seandainya si Fulan, si Ali, ada 3 orang, Ali, Ahmad, sama Sulaiman. Ali berkata kepada Ahmad, Ahmad, katakan kepada Sulaiman, suruh dia datang ke rumah saya. Maka apa yang dikatakan oleh Sulaiman? Ahmad, ya, apa dikatakan oleh Ahmad kepada Sulaiman? Sulaiman, ya, Ali minta kamu datang ke rumahnya. Kata qul tidak disampaikan. Ya,
katakan kepada dia supaya datang ke rumahku. Ya. Ketika disampaikan, apakah akan berbunyi, katakan kepada dia? Tidak. Kamu disuruh ke rumah Pak Fulan, ya kan? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu qul, ya, atlu ma harrama rabbukum. Ya. Rasul pun mendapatkan wahyu qul a'udzu birabbin nas. Karena wahyu yang diterima oleh Rasul qul a'udzu birabbin nas, Rasul mengatakan, menyampaikan qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb manusia. Ya. Rasul tidak membuang qul a'udzu birabbin nas, enggak. Tapi disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat dan sampai kepada kita lengkap seperti yang beliau terima dari Allah Azza wa Jalla. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi qul, ya, itu adalah tanda bahwasanya atau bukti bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengurangi sedikit pun, ya, wahyu yang diterima oleh beliau. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah taala meridhai beliau, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Ya, dahulu aku dibonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala li, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi? Apakah kamu tahu apa hak Allah Azza wa Jalla atas hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah Azza wa Jalla? Qultu, aku katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasul bersabda, haqqullahi 'alal 'ibadi, hak Allah atas hambanya adalah an ya'buduhu, hamba tersebut mengesahkan Allah Azza wa Jalla, wala yusyriku bihi syai'a, serta tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallahi, dan hak hamba atas Allah, ya, hak hamba yang akan diberikan oleh Allah, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu, maka Mu'adz mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah ini aku kabarkan kepada manusia? Qal, maka Rasul mengatakan, la tubasyirhum fayattakilu, janganlah kabarkan ini kepada manusia, fayattakilu, karena mereka akan bersandar atau bertawakal. Baik. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat isyarah tentang husnul tarbiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baiknya pola pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memilih waktu-waktu yang tepat. Dan di antara waktu yang sangat bagus untuk menasehati seseorang adalah ketika dibonceng atau ketika sedang membonceng. Gitu loh, ya. Ini adalah momen yang sangat bagus. Kenapa? Karena ini menunjukkan apa? Kedekatan. Menunjukkan kedekatan, tidak ada permasalahan. Ya. Seorang suami bonceng istrinya misalnya. Ya insya Allah ketika posisi sedang membonceng itu tidak ada problem, insya Allah tidak ada. Ya, dekat. Dinasehati, ya. Tidak mesti bernasihat itu harus didudukkan di ruang tamu, ya, di depannya, enggak mesti. Ya. Ketika membonceng, ketika sedang jalan-jalan, ya, sambil mentadaburi makhluk Allah Azza wa Jalla, dinasehati. Ya, seorang suami menasihati istrinya, seorang bapak menasihati anaknya saat sedang dibonceng. Ya. Ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ada seorang ulama, ya, itu mengumpulkan hadis-hadis tentang siapa saja yang dibonceng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau toh seandainya nggak setuju, yang dibonceng dinasihati nggak setuju, saya yakin insya Allah nggak akan lompat dari kendaraan.
Ya, ya. Mau nggak mau pasti apa? Mendengarkan gitu kan. Ya dia terpaksa mendengarkan. Gitu. Ya, masa nggak setuju lompatin nggak mungkin. Ya, ya siapa tahu saat dibonceng tidak masuk, tapi ketika selesai ya atau di lain waktu ternyata teringat iya benar juga apa yang disampaikan oleh Abi. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Rasulullah SAW dekat dengan para sahabat. Nah, kemudian usul pendidikan Rasulullah SAW bertanya, ya, atadri, tidak langsung dikasih tahu, ditanya dulu. Ini untuk apa? Menimbulkan rasa ingin tahu, ya, ingin tahu jawabannya apa. Gitu. Atadri, wahai Mu'ad, kamu tahu nggak? Ma haqqullahi alal ibad, apa hak Allah atas hambanya? Artinya apa kewajiban yang harus dilakukan seorang hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa yang akan Allah berikan kepada seorang hamba jika hamba tersebut melakukan kewajibannya. Qultu, maka Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini juga pembelajaran atau pelajaran bagi kita semua bahwasanya di dalam hal agama, ya, jangan sampai berat mengatakan Allahu a'lam. Itu loh. Ya, karena agama ini berat, ya. Tidak hanya di dunia. Ya, pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya. Gitu loh. Kalau tidak tahu bilang Allahu a'lam, tidak tahu. Jangan gengsi. Ya. Oh, nanti saya tanya kepada ustadz yang lebih tahu. Kadang hal ini berat jika kita ini sudah dikenal sebagai ya thalibul ilm, ya, atau pengajar ilmu atau yang suka hadir di majelis ilmu, ya. Ketika ditanya, wah, masa sekelas saya ngomong gak tahu, ya. Ya ini tantangan, ya. Dan inilah contoh dari para sahabat. Ditanya tidak tahu, Allahu a'lam. Imam Malik, ya, Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, beliau pernah didatangi oleh orang yang jauh, ya. Zaman dulu perjalanan setahun, kalau sampai Madinah itu sebulan, ya. Butuh waktu sebulan untuk sampai ke kota Madinah. Membawa 40 titipan pertanyaan dari penduduk negerinya. Ya. Ya, orang ini diutus datang ke Madinah, ketemu Malik bin Anas. Ya, karena saat itu penduduk negeri ini, ya, yang mereka tahu manusia yang paling alim dengan agama Allah itu Malik bin Anas. Ya, maka orang ini apa? Datang ke kota Madinah, ketemu Imam Malik, disampaikan satu pertanyaan, dua pertanyaan, Imam Malik tidak menjawab apapun, cuma Allah alam, saya tidak tahu, Allah alam, saya tidak tahu. Sampai dari 40 pertanyaan yang disiapkan, cuma beberapa yang dijawab. Lalu orang ini protes, ya Imam, sampaian itu kok, saya ini jauh-jauh datang, 1 bulan perjalanan. Ya, kalau bahasa kita, kalau PP 2 bulan, Imam. Ya. Saya membawa titipan pertanyaan dari penduduk negeri saya. Ya. Dan mereka itu tahu bahwasanya Malik itu manusia paling alim terhadap agama. Apa yang akan saya jawab, ya, untuk penduduk saya kalau sampeyan saja tidak memberikan jawaban? Maka kata Imam Malik, qul, katakan, Malik jahil, atau Malik la yadri, la ya'lam. Katakan saja, Malik itu bodoh, Malik itu tidak tahu. Ya, selesai. Ya. Ya. Itulah. Nah. Kemudian menjawab pertanyaan yang tidak kita ketahui dengan jawaban yang salah, itu hakikatnya menjual akhirat untuk dunia seseorang.
menjual akhirat untuk dunia orang lain. Ya. Yang selama ini dengarkan menjual akhirat untuk dunianya. Ya. Itu loh, seperti seseorang yang kerja ya pada hari Jumat, kemudian adzan Jumat, dia nggak sholat Jumat, tapi lanjut kerja. Nah, ini dia menjual akhirat untuk dunianya. Ya, dia tinggalkan Jumatan untuk mengambil sedikit dari hal dunia. Ya, menjual akhirat untuk dunia. Tapi ada orang menjual akhiratnya untuk dunianya orang lain. Nah, ini terjadi pada orang-orang yang ketika ditanya tidak tahu, tapi dia nekat menjawab. Ya. Contoh. Nah, apalagi masalah besar ini. Ada suami istri yang talak, sudah jatuh talak. Ya. Ya. Talak 3 misal. Kemudian tanya kepada seseorang yang dikenal pemuda suka ngaji, kan? Saya ini menyesal, jatuhkan talak kepada istri saya. Gimana nih? Saya dulu sampai marah gini, itu namanya kan orang pengen rujuk itu kan memberikan keterangan yang tragis, ya kan? Ya. Nah, pemuda ini tidak punya ilmu, tapi nekat. Hanya sebatas iya, dulu kayak pernah dengar gini-gini ya, gitu kan. Sepintas dengar itu. Akhirnya, tidak apa-apa kamu rujuk. Orang ini senang, wah alhamdulillah boleh rujuk. Tapi hakikatnya yang benar dia tidak boleh rujuk. Ya, kira-kira yang dosa siapa? Yang memberi fatwa. Siapa yang enak? Yang menanggung di akhirat. Yang menanggung di akhirat nanti siapa? Yang ditanya. Yang enak di dunia? Yang bertanya, ya. Jadi dia menjual akhiratnya untuk dunianya orang lain. Jadi ditanya tentang permasalahan agama itu bukan hal yang ringan, ya. Ya. Kalau para salaf dulu berat ditanya masalah agama itu, kalau bisa jangan saya tanyakan ke ini, tanyakan ke ini gitu. Sampai ada cerita seorang sahabat ditanya Tuhan, tanyakan ke sahabat yang lain. Yang kedua tanyakan ketiga, yang ketiga tanyakan keempat, yang keempat tanyakan yang kelima, sampai yang ke-10, yang ke-10 tanyakan ke balik yang ke-1. Muter gitu. Ya. Kenapa? Karena tidak mau menanggung beban. Tapi kalau zaman sekarang beda. Ya. Agama semua boleh ngomong, semua boleh komentar. Ya. Meskipun yang tidak ahli agama komentar. Saya kira kalau mau berbicara tentang agama, saya kira. Ya. Bukan kalau Allah, kalau Rasul, saya kira. Nah, ini adalah sebuah musibah yang jauh. Ya, hal ini merupakan sikap yang jauh dari tuntunan para salaf. Ya. Mu'adz ibnu Jabal, ya, ditanya oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan Allahu wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul menerangkan haqqullahi 'alal ibad. Adapun hak Allah yang wajib ditunaikan hamba, wahai Mu'adz, ayya'buduhu, hendaklah hamba tersebut beribadah kepada Allah, menyembah Allah azza wajalla. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah azza wajalla dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah, ya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba yang akan diberikan Allah azza wa jalla, ya, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang bertauhid, yaitu Allah azza wa jalla selamatkan, ya, mereka dari siksa api neraka. Ya, makanya belajar tauhid sangatlah penting, tidak bisa diremehkan. Ya, jangan sampai kita ini ya bodoh atau tidak tahu hal-hal yang
berkaitan dengan tauhid. Ya. Qultu, kemudian sahabat Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nasa. Ya, bolehkah aku kabarkan ini kepada manusia? Qala, Rasul mengatakan, la tubashirhum fayattakilu. Janganlah engkau kabari mereka dengan hal ini. Ya, bahwasanya siapa yang beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, maka dia tidak akan diazab oleh Allah. Jangan kau kabarkan ini. Fayattakilu, maka mereka akan bersandar, bertawakal dengan hal ini. Nah, akan tetapi sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau faham bahwasanya larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum, itu tidak sampai derajat haram. Ya. Artinya kalau derajatnya haram, otomatis hadis ini tidak akan sampai kepada kita, ya. Sampainya hadis ini kepada kita itu menandakan sahabat Mu'adz menghabarkan kepada orang setelah beliau menghabarkan kepada setelahnya, sampai tertulis di kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan kita pun membaca kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Ya. Nah, ini juga memberikan pengertian bahwasanya para sahabat dulu, ya, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dari sisi bahasa. Ya. La tubashirhum fayattakilu. Ya, janganlah kamu mengkhabari mereka. Nah, ini difahami oleh sahabat Mu'adz bahwasanya ini bukan keharaman. Ya. Gitu. Ya. Karena orang Arab paham dengan bahasa mereka sendiri. Ya. Sehingga apa? Tidak bisa kita mencoba untuk memahami agama ini, ya, dengan selain bahasa Arab, tidak bisa. Ya. Siapa yang ingin paham agama Islam harus paham bahasa Arab. Gitu loh. Ya. Harus. Ingin paham Al-Quran harus melalui bahasa Arab. Kan ada terjemah Ustaz. Tidak. Belum cukup. Ya. Ya, belum cukup. Kadang terjemahan salah. Ya, entah terjemahannya salah ataupun kita salah memahami terjemahan. Ya. Al-Quran berbahasa Arab harus difahami dengan bahasa Arab. Jangan sampai difahami dengan bahasa Indonesia. Ada ayat jilbab di Al-Quran. Ya. Ada lafaz jilbab di Al-Quran. Ya. Ternyata dicari maknanya dengan kamus bahasa Indonesia. Ya. Jilbab kan bahasa Indonesia juga. Ya. Maka dari pemahaman yang salah ini tidak mengherankan kalau kita temui, ya, muslimah dia pakai jilbab, ternyata bawahannya ketat. Ya, apakah seperti ini yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Jawabnya tidak. Tapi kalau mereka ditanya apakah sudah berjilbab, mereka akan menjawab sudah berjilbab. Ada kesalahan di dalam ayat fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan suatu fitnah yang tidak menimpa kepada orang yang zalim saja. Ya, ada fitnah, fitnah. Berarti nggak boleh saling memfitnah. Ya. Di bahasa Indonesia ada fitnah? Ada. Tapi difahami, ya, di Al-Quran fitnah, ada lafaz fitnah. Difahami dengan kata fitnah dalam bahasa Indonesia, maka tidak akan bisa, ya. Gitu loh. Saya mau tanya. Ya. Pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf enggak? Tahu? Tahu, insya Allah tahu, ya. Ya. Di dalam surat Yusuf
Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara burhana rabbih. Dan sungguh Imra'atul Aziz, istrinya pembesar Mesir itu berkeinginan dengan Yusuf, dan Yusuf pun berkeinginan dengannya seandainya dia tidak melihat ya burhan, yakni dalil keterangan dari Rabbnya. Tayyib. Kira-kira apakah Nabi Yusuf itu berkeinginan kepada istrinya penguasa Mesir itu? Bisa dipahami? Yang dulu atau yang pernah mendapatkan keterangan, kira-kira Nabi Yusuf berkeinginan atau tidak? Berkeinginan, ya, berkeinginan. Nah, apakah benar berkeinginan? Ya, Taib. Kalau kita buka terjemahan di Al-Quran, itu pun diterjemahkan dengan berkeinginan. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, ya, kalau kita memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, itu kita akan tahu, ya, mengerti bahwasanya Nabi Yusuf tidak berkeinginan. Ya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya Yusuf tidak melihat keterangan dari Tuhannya. Laula, ya ini semoga saja bisa difahami ya. Laula, kalau bukan, itu memiliki fungsi ya meniadakan kalimat kedua karena ada kalimat pertama. Ya, saya ambil contoh begini. Ini saya ambil contoh, laula al-kalbu waqifan la dakhala sariqu al-bait. Ya, saya terjemahkan, seandainya anjing tidak berdiri di depan rumah, niscaya pencuri akan masuk rumah. Saya tanya, pencurinya masuk rumah atau tidak? Seandainya tidak ada anjing yang berdiri di depan rumah, niscaya pencuri akan masuk rumah. Kira-kira pencurinya masuk rumah atau tidak? Enggak. Kenapa? Karena ada anjing, ya kan? Karena ada anjing yang menjaga. Paham belum? Nah, ya, kemudian Allah berfirman, wa hammat biha laula an ra'a burhana rabbi. Ya. Dan Yusuf berkeinginan dengan wanita tersebut seandainya dia tidak melihat burhan, keterangan dari Rabbnya. Nabi Yusuf ya melihat burhan, keterangan ya, tanda dari Allah Azza wa Jalla. Karena melihat keterangan dari Allah Azza wa Jalla, maka Yusuf tidak berkeinginan terhadap perempuan atau Imratul Aziz. Ya. Nah, ini difahami, semoga paham ya. Ya. Ini difahami dengan apa? Dengan bahasa Arab, gitu loh. Ya, jadi kaum muslimin ya harus belajar di bahasa Arab. Demi Allah, Pak, demi Allah, wallahi demi Allah. Demi Allah saya bisa berani bersumpah. Demi Allah. Seseorang yang benar-benar paham bahasa Arab, ya, dia itu akan yakin bahwasanya la yaqulu al-Qur'ana illa rabbul alamin. Tidaklah berbicara Al-Quran ini, berbicara dengan Al-Quran ini kecuali Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Dia akan tahu bahwasanya tidaklah yang mengatakan Al-Quran itu kecuali Rabbul Alamin. Karena manusia tidak akan mungkin bisa berbicara seperti Al-Quran. Ya.
Taib. Kembali kepada hadis tadi ya. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal paham bahwasanya yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tubashshirhum fayattaqilu, ini bukanlah sesuatu yang diharamkan. Ya, itu loh. Ya. Tapi sesuatu itu bukan diharamkan secara mutlak, bukan. Ya, itu loh. Ya. Makanya beliau menyampaikan hadis ini kepada orang setelah beliau, disampaikan terus sampai kepada Sahih Bukhari dan Muslim, dan akhirnya pun kita bisa membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi secara khususnya. Dan saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.